Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warung Roro. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin malam terasa menerpa wajah. Rasa penat dan letih yang dirasakan Danu Sudrajat akibat pekerjaan perlahan menguap. Nasib sip 2, pulang jam 12 malam ya Dan? Ucap Baskoro, pria berusia 29 tahun kepada Danu. Iya nih Bas, maklum, kita kan cuma pekerja. Nurut aja apa kata bos, balas Danu. Danu adalah seorang pria yang friendly, tampan, berusia 27 tahun. Di usianya yang sekarang ia masih melajang. Kegagalan cinta di masa lalu membuatnya enggan menjalin hubungan dengan siapapun. Lu nggak pulang Bas? Tanya Dani saat hendak menstarter motornya. Mau sih, gue nebeng ya Dan. Ya elah, ya udah cepet naik. Lu emang orang paling baik Dan. Semoga cepet-cepet dapat jodoh. Amin. Weh, sebelum doain orang, mending lo doain buat diri lo sendiri dulu deh. Iya juga ya, gue kan jomblo juga. Baskoro terkekeh. Danu mulai menstarter motornya dan mulai mengendarainya. Di tengah perjalanan, Danu membelokkan kendaraannya ke arah kiri, jalan pintas di daerah itu. Namun terkenal dengan jalanan yang amat sepi, karena jauh dari pemukiman warga. Loh, kok lewat sini Dan? Celetuk Baskoro. Emang lo maunya lewat mana? Lewat jalan besar? Kelamaan Bas, gue keburu pegel nih. Bisa-bisa sampai rumah jam 2 malam. Iya juga sih, tapi kok merinding ya Dan? Merinding apaan sih Bas? Jangan nakut-nakutin gua apa? Danu memprotes. Lu lihat no, sepanjang jalanan gelap, banyak pohon beringin. Gimana kalau ada kuntilanak nangkring? Tenang Bas, kuntilanaknya cantik kok. Ah, lu Dan, mana ada kuntilanak cakep? Kalau cakep sih, langsung gue kawinin. Hush, jangan ngomong sembarangan Bas. Danu langsung berkiting ngeri, membayangkan jika dirinya menikahi makhluk astral. Mau secantik apapun, tetap saja dunia mereka berbeda. Daripada banyak omong, mending lu baca doa aja Bas, ujar Danu. Danu melajukan motornya menelusuri jalanan yang mulai berasa mencekam. Sebab suasana yang gelap dan diiringi angin malam yang dingin membuatnya ingin cepat sampai di rumah. Namun di tengah perjalanan menuju rumah, kendaraan yang sedang ditunggangi mereka mendadak berhenti sendiri. Ah, sial! Mogok Bas, Danu mendesah. Ah, lu Dan, mana mogok di sini lagi? Ah, gerutu Baskoro. Baskoro turun lalu ia memindai sekitar. Gelap dan lampu jalan yang temaram, juga banyak pohon beringin di sekitarnya. Refleks ia langsung mengusap lengannya sendiri. Ah, horor banget ini tempat, gumam Baskoro. Coba lo nyalain lagi Dan, siapa tahu bisa, ujarnya. Ini lagi gue coba. Ya nggak bisa Bas, padahal sebelumnya udah gue cek, nggak ada masalah, saud Danu setelah mencoba beberapa kali namun gagal. Ya elah, terus gimana Dan? Ya terpaksa kita dorong Bas, sekalian cari bengkel terdekat. Ini pasti lagi dikerjain nih sama penghuni sini. Ah, lu seuzon aja. Bukan seuzon Dan, masa tiba-tiba motor lo mogok? Mana di tempat sepi begini lagi? Kebetulan aja kali Bas. Udah cepet dorong, siapa tahu di ujung sana ada bengkel. Lu sih nggak mau dengerin apa kata gue. Coba kalau kita lewat jalan besar, kejadiannya nggak bakal kayak gini. Lu mau ngedumel? Apa gue tinggal nih? Iya. Setelah 25 menit mendorong sepeda motor, Danu dan Baskoro merasa kelelahan. Selama mendorong sepeda motornya, tak ada satupun bengkel di sana. Ah,
Capek banget, Dan. Kita istirahat dulu yuk. Tanggung, Bas. Kita istirahat di ujung jalan sana. Tapi kaki gue pegel banget. Sabar. Danu menatap ujung jalan. Kemudian ia tersenyum saat mendapati cahaya di sebuah gubuk. Bas, lihat di sana. Sepertinya ada warung. Mana sih, Dan? Itu di sana. Oh ya? Wah, ayo cepat ke sana. Gue udah haus banget nih. Tunggu, Bas. Danu mencekal tangan Baskoro yang mendahuluinya. Kenapa? Kok gue merinding ya? Gue ngerasaan... Udah, ayo cepet. Setelah tiba di tempat itu, Danu memperhatikan warung tersebut. Mirip dua gubuk yang dijadikan satu. Diterangi dengan satu lampu dan itu pun sudah meredup. Danu langsung menghampiri Baskoro yang sudah duduk terlebih dahulu di depan warung tersebut. Tak berselang lama, wanita paruh baya menghampiri mereka. Wajahnya setengah menunduk. Wanita tua itu memakai kebaya khas zaman dulu, serta selendang yang dikaitkan di kepalanya. Mau pesan apa, Dan? Saya mau pesen teh hangat aja, Bu. Panggil saja Simbo. Cuma teh hangat, Den? Ujar wanita tua itu. Iya, cuma teh aja, Mbok. Kalau Aden satunya, mau pesan apa? Kalau saya sih mau pesen mie aja, Mbok. Sama es teh manis. Laper. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Saat sedang menunggu pesanan mereka, sejenak Danu memindai warung itu. Banyak sarang laba-laba di sana. Seperti sudah lama tak berpenghuni. Bas, perhatiin deh warung ini. Kayak udah lama gak ada penghuninya ya. Baskoro terkekeh. Mana mungkin. Terus Simbok tadi siapa? Iya sih. Danu. Lu sekarang takut. Danu bergeming. Ini, Dan, teh hangatnya. Ini mie sama es tehnya. Wah, terima kasih, Mbok. Danu tertegun melihat Simbok. Bukan karena wajahnya yang pucat, tapi karena darah segar yang mengalir juga dari dahi wanita tua itu. Pandangan Danu beralih pada Baskoro yang sibuk menyantap mie dengan topping udang di atasnya. Maaf, Mbok. Dahinya kenapa? Danu terkesiap tak mendapati Simbok di sampingnya. Loh, Bas, Simbok tadi kemana? Nggak tahu, mungkin udah di dalam kali. Jawab Baskoro dengan mulut penuh mie. Cepat benar ya. Danu memegang tengkuknya yang mulai meremang. Tiba-tiba ia merasa haus. Ia pun mulai menyeruput teh hangatnya. Di sana bukan hanya ada mereka, ada pelanggan lain juga. Seorang pria yang duduk di pojokan. Sejak kedatangan mereka, pria itu hanya sibuk menyantap makanannya dengan wajah tertunduk. Danu hendak menyapa pria itu, namun dia mengurungkan niatnya saat melihat banyak bercak darah di baju pria tersebut. Bas, buruan makannya. Bentar, Dan. Mie gua belum habis nih. Ya udah, cepet habisin. Siap. Baskoro meminum es tehnya hingga tandas. Kemudian dia bersendawa. Alhamdulillah, kenyang gue. Baskoro menguap. Kok gue ngantuk banget, Dan? Gue tidur dulu ya di sini sebentar. Mata gue berat banget, Dan. Ya elah, Bas. Mending kita cari bengkel aja dulu. Kita tidur di rumah aja. Bas. Cepet banget tidurnya. Danu melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana yang sunyi dan rasa lelah membuatnya juga mengantuk. Danu menggeleng ingin tetap terjaga sampai Baskoro bangun. Namun rasa kantuknya kini sangat kuat. Hingga akhirnya ia pun ikut tertidur. Pukul 10 pagi. Mas, bangun. Danu terbangun saat seseorang menepuk-nepuk pundaknya. Danu menggeliat, kemudian membuka mata. Maaf, ibu ini siapa? Loh, justru saya yang mau nanya. Mas ini siapa? Tadi saya mau ke pasar.
Pas lewat sini, kok ada mas-mas ini tidur? Saya pikir korban kecelakaan. Oh, gitu ya Bu ya? Semalam motor saya mogok. Jadi saya mampir dulu di sini untuk mengisi perut dan kerongkongan. Di sini? Warung ini maksudnya? Iya. Loh, kok warungnya tutup? Padahal kan belum bayar semalam. Masnya jangan bercanda deh. Kok bercanda sih Bu? Danu mengernyit. Warung ini kan udah lama nggak berpenghuni. Ada sekitar 10 tahun yang lalu. Hah? Danu terbeliak. Ia begitu terkejut mendengar penuturan si ibu. Ibu jangan bercanda deh. Orang semalam saya lihat sendiri, Bu. Warung ini buka. Saya minum teh di sini. Aduh, Mas. Terserah sih mau percaya apa enggak. Kayaknya si masnya dikerjain penghuni sini deh. Danu bergeming, merekam kejadian semalam. Ia melirik piring di atas meja, ada cacing dan kaki 1000. Danu membekap mulut, mendadak mual mengingat Baskoro yang asik menyantap mie dengan topping udang semalam. Apakah Danu menggeleng, mengenyahkan pikiran itu? Ya sudah, saya permisi ya Mas. Iya Bu. Setelah kepergian si ibu, Danu langsung membangunkan Baskoro. Bas, bangun Bas. Bas, bangun. Ia mengguncang kuat bahu Baskoro. Apa sih Dan? Ucap Baskoro sambil mengucek mata. Bangun, ayo kita pulang. Lu buru-buru amat dah. Udah cepat, nanti gue ceritain. Iya, emang motor lu udah nyala? Ini mau gue coba. Danu mulai menstarter motornya. Percobaan pertama gagal. Kemudian ia mencoba lagi. Gagal lagi. Danu tak pantang menyerah. Ia coba kembali. Kemudian ia tersenyum sepeda motornya telah menyala. Ia pun langsung mengendarainya dan pulang ke rumah. Berharap kejadian ini tak terulang lagi. 2 minggu kemudian, semenjak kejadian itu, Danu enggan lewat jalanan yang melewati warung angker itu. Ia lebih memilih melewati jalan besar, meskipun jarak yang ditempuh lumayan jauh. Danu tak menceritakan kejadian itu pada siapapun selain Baskoro. Ia juga berusaha melupakan kejadian tempo dulu. Dering ponsel berbunyi. Danu segera mengangkat dan melihat nama yang tertera di layar. Rupanya dari ibu tercinta. "Halo Bu, Assalamualaikum," ucap Danu mengawali pembicaraan. "Ada apa?" Timpalnya lagi. "Waalaikumsalam. Halo Nak, kamu lagi di mana?" "Lagi di parkiran Bu, ini baru keluar pabrik." "Obat ibu habis Nak. Tolong, belikan di apotik 24 jam itu ya Danu." Iya Bu, nanti Danu belikan." "Ya sudah kalau begitu, hati-hati ya. Assalamualaikum." "Iya Bu, Waalaikumsalam." Setelah panggilan berakhir, Danu menghela napas kasar. Gimana ya? Males banget harus lewatin jalan itu lagi. Tapi nyokap lebih penting, ucapnya. Danu mulai memakai helm dan mengeluarkan sepeda motornya dari parkiran. Kemudian ia sengaja menghampiri Baskoro yang sedang berjalan kaki. "Woi Bas, mau nebeng nggak?" Mau, ucap Baskoro penuh semangat. "Tapi gue mau lewat jalan itu lagi." Nggak jadi deh. Males gue ketemu setan. Gara-gara waktu itu, gue jadi sakit berhari-hari. Baskoro menggerutu. "Kenapa nggak lewat jalan besar aja Dan?" Timpalnya lagi. "Gue terpaksa. Mau nembus obat nyokap di apotik. Obatnya habis." "Lain kali aja lah Dan." "Ya, gue sendirian dong." "Tenang aja. Nanti juga ada yang nemenin lo di tengah jalan." Baskoro terkekeh. Sialan lo. Danu memandang tajam Baskoro yang mentertawainya. Setelah itu Danu mulai melajukan sepeda motornya membelah jalanan yang terasa sunyi dan sepi. Saat memasuki jalan kecil yang melewati warung Roro, hawa mistis mulai terasa. Suasana juga mulai mencekam. Gelap dengan lampu jalan yang mulai berkedip. Entah mengapa, lampu itu tak pernah diganti.
Dengan melajukan sepeda motornya pelan-pelan, Danu mulai merapal doa yang ia bisa. Dalam hati, semoga ia tak diganggu makhluk apapun penghuni di sana. Danu terus melaju tanpa menoleh kanan dan kiri. Ia takut ada sesuatu di atas pohon. Wanita berdaster putih kepanjangan dengan rambut kusut menjuntai misalnya. Danu mengerem secara mendadak. Ia tak melihat ada seekor kucing yang melintas. Untungnya kucing itu tidak tertabrak olehnya. Selang beberapa detik, ada seseorang yang menghampirinya. Seorang wanita. "Pus, kamu di sini?" ucap wanita itu dengan lembut. Kemudian menggendong kucingnya. Seorang wanita muda dan cantik. Dengan dres bunga selutut, rambut panjang yang terurai. Semakin menambah kecantikan wanita itu. Danu tertegun untuk beberapa saat. Kemudian mengucek mata. Untuk memastikan penglihatannya benar. Wanita itu sangat cantik. Tak pernah Danu melihat wanita secantik itu. Kucingnya nggak apa-apa kan?" Wanita itu tersenyum. Kemudian menggeleng. Nen. Danu menepuk kepalanya sendiri. Kenapa dia bisa segugup ini? Neng ini kok bisa di sini? "Iya mas, tadi saya ngejar kucing ini." Nengnya tinggal di mana?" "Di ujung sana." Wanita itu menunjuk arah jalan. Ayo saya antar. "Sekalian, mumpung arahnya sama." Wanita itu mengangguk kemudian mulai naik di jok belakang. Danu melajukan sepeda motornya secara perlahan sambil melihat sosok wanita itu dari kaca spion. Wajahnya tenang, pandangannya lurus ke depan. Neng ini namanya siapa?" "Dinda Rahayu. Panggil aja Dinda mas." "Oh, Neng Dinda ya?" "Iya." "Kalau nama saya Danu, panggil aja Mas Danu," ujar Danu sambil melirik kaca spion. "Udah mas, turun di sini aja." "Loh, kok turun di sini? Emang rumah Neng Dinda di mana?" "Di sini." Danu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia memindai area itu, tak ada satupun rumah. Namun tak jauh dari sana, ia melihat warung Roro yang pernah ia singgahi tempo lalu, tutup tak berpenghuni. Ia semakin yakin bahwa kejadian tempo lalu memang ulah dari penghuni di sana. Danu menoleh untuk memastikan perkataan wanita di belakangnya. "Jangan bercanda loh, Din." "Loh, di mana dia?" Danu terkejut. Perasaannya mulai tak enak. Jangan-jangan, bergegas ia langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan full. Akhirnya sampai juga," ucap Danu saat sudah sampai di teras rumah. "Tumben cepat pulang, Nak." "Iya, Bu. Ini obatnya." Danu menyerahkan kantong plastik berwarna putih. "Makasih ya." Danu tersenyum. Bu Ratmi, ibunya Danu, mengendus-endus udara, lalu didekatkan hidungnya ke arah Danu. "Danu, kok bajumu bau melati, Nak?" "Masa sih, Bu? Bau keringat kali." "Beda. Ini bau bunga melati." "Hah?" Danu mengernyit. "Sudah, cepat kamu mandi. Ibu siapkan air hangat." "Iya, Bu." Keesokan harinya, Danu menghampiri Baskoro yang sedang duduk santai sambil mengopi dan memakan gorengan. "Napa lu cemberut aja?" Danu menghela napas, kemudian menghempaskan tubuhnya di sebelah Baskoro. "Bisa gue tebak, pasti semalam lo digangguin lagi ya?" "Entahlah, Bas. Gue bingung." "Kok bingung?" "Iya. Jadi semalam gue ketemu cewek cakep banget." "Ya elah, harusnya gue itu yang ketemu." "Dengerin dulu. Sumpah, tuh cewek cakep banget. Namanya Dinda. Gue niatnya nganterin dia pulang." Danu menjeda ucapannya. "Tapi dia minta diturunin, tepat di dekat warung Roro itu," ucapnya lagi dengan wajah sendu. "Kok bisa, Dan? Terus gimana?" "Iya, terus dia ngilang." "Tuh kan, pasti dia itu set." "Gue gak yakin, soalnya cakep banget. Semalaman gue gak tidur, kepikiran tuh cewek." Baskoro menepuk pundak Danu. "Gimana kalau nanti malam kita lewat situ lagi?
Kita buktikan pujaan hati lo itu manusia apa setan. Ah, lu biasa aja dong ngomong setannya. Jangan ke muka gue. Gerutu Danu sambil mengusap wajahnya. Mana bau jigong lagi. Sengaja. Malam harinya. Jadi beneran kita lewat jalan itu malam Jumat begini. Ucap Danu. Mana Jumat Kliwon lagi? Timpalnya lagi. Lah iya, bukannya lo penasaran sama si Dinda-Dinda itu? Iya sih. Danu menggaruk rambutnya yang tak gatal. Sekalian aja uji adrenalin. Kali aja ada cewek cakep yang mau sama gue. Ujar Baskoro. Ngarep lu. Danu terkekeh. Ya udah, ayo. Danu dan Baskoro mulai membelah jalanan yang seperti biasanya, sepi dan sunyi. Hanya ada beberapa pengendara lain yang juga pekerja malam, sama seperti mereka. Karena suasana yang dingin, Baskoro akhirnya memeluk Danu dari belakang. Ya elah Bas, jangan meluk-meluk napa sih? Dingin Dan. Ya jangan meluk gue, geli tahu. Disangka nggak waras kita. Aish, pelit amat lu. Jalanan juga sepi begini. Ya tetap aja gue geli. Mentang-mentang kelamaan jomblo, bisa-bisanya lo grepe-grepein gue. Ah, resek lu. Akhirnya Baskoro memeluk lengannya sendiri untuk mengurangi rasa dingin. Setelah tiba di tempat tujuan mereka, Danu pun menghentikan sepeda motornya. Lu ketemu si Dinda-Dinda itu di mana? Di sini. Semalam gue nggak sengaja mau nabrak kucing. Untung nggak kena sih. Nah terus? Entah dari mana itu si Neng Gelis nongol. Terus di mana dia ya? Kok nggak nongol lagi? Ujar Danu sambil menengok kanan kiri. Terus sampai kapan kita nunggu di sini? Ujar Baskoro. Baskoro tampak gelisah. Duduknya mulai tak tenang. Kenapa lo Bas? Kayak orang cacingan. Danu tertawa kecil. Gue kebelet Dan. Ah lu kebelet di sini? Di rumah aja nanti. Ya elah, nggak bisa ditahan ini. Gue cari pohon dulu ya. Ujar Baskoro sambil memegangi perut. Ya udah, jangan lama-lama, gue tunggu di sini. Baskoro turun dari motor, membawa air mineral. Ia memasuki tempat yang banyak pohon yang rimbun dan mencari tempat tersembunyi. Leganya. Ucap Baskoro yang baru selesai menuntaskan hajatnya. Baskoro bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba, Bang! Baskoro menoleh ke kanan dan ke kiri, berusaha menemukan sumber suara. Bang, di sini. Suara seorang wanita. Siapa? Di mana? Ujar Baskoro. Di sini, Bang. Baskoro terkesiap saat menoleh ke belakang mendapati seorang wanita. Tak ada rasa takut ataupun curiga sama sekali. Wanita itu memakai kebaya dan rok ketat selutut. Kamu siapa? Saya Surti, Bang. Surti? Ngapain malam-malam di sini? Jualan jamu. Jamunya mana? Itu di sana. Surti menunjuk bakul jamu yang tak jauh dari sana. Baskoro memindai penampilan Surti. Seketika ia menelan ludah saat melihat bongkahan daging kenyal. Kebaya yang dikenakan Surti begitu ketat dengan dada rendah yang terekspos sempurna. Boleh juga nih cewek. Batin Baskoro. Abang mau minum jamu. Apa? Baskoro tergagap saat lamunannya buyar setelah lama memandang bongkahan daging di depannya. Abang mau minum jamu. Ulangi Surti. Malam-malam begini? Boleh dah. Ujar Baskoro. Namun pandangannya tak lepas dari Surti. Mau jamu apa? Ucap Surti. Jamu pegelinu. Timpalnya lagi. Jamu kuat kalau ada. Celetuk Baskoro. Saya buatin ya. Surti bergegas menuangkan beberapa rempah ke dalam gelas. Gerakan yang sintal membuat Baskoro gelisah. Ada sesuatu di bawah sana yang sudah menegang. Udah cakep, seksi lagi. Baskoro menghela napas kasar. Ini Bang jamunya.
Belum sempat Baskoro menerima jamu itu, jamunya malah jatuh tumpah mengenai baju Surti. "Ya tumpah, basah," keluh Surti dengan bibir yang dimanyunkan. Aduh, gimana sih, Neng? Surti berusaha membersihkan jamu yang mengenai bajunya. Kemudian ia membuka kancingnya satu persatu. Loh, mau ngapain? Ujar Baskoro. Ia terkejut dengan gerakan Surti. "Dibuka, Bang. Nggak enak pakai baju basah." Waduh, Surti melanjutkan gerakannya melepas kebayanya dan hanya menyisakan beranya saja. Baskoro kelimpungan. Napasnya mulai tak teratur. Munafik jika ia tak tergoda dengan sesuatu yang indah di depan mata. Rambut yang disanggul rapi, leher jenjang dan dada yang terekspos membuat Baskoro menjadi nekat. Baskoro nekat mendekati Surti, kemudian menarik tangannya yang sedang membersihkan bagian tubuhnya yang basah. Surti menengadah, menatap wajah Baskoro. jangan mancing-mancing dong. Kalau nggak mau, saya nekat nih. Ucap Baskoro. "Saya nggak lagi mancing, Bang. Saya jualan jamu." Jualan jamu nggak kayak gini. Baskoro menarik tengkuk Surti, kemudian mulai mencumbuinya. Tak ada perlawanan, membuatnya leluasa bergerilya lebih jauh. Setelah menunggu selama 20 menit, Danu mulai merasa kesal. "Duh, lama banget sih Baskoro. Dia buang hajat. Apa di bawah kalung wewe ya?" Danu mendengus kesal. "Mana Neng Dinda dari tadi nggak nongol-nongol? Gue susul aja kali ya si Baskoro." Danu turun dari motor dan mulai mencari Baskoro. Danu memasuki jalan di mana terakhir kali dia melihat Baskoro. Dari cahaya lampu jalan, dia jadi bisa melihat area sekitar, meskipun masih kesulitan. Baskoro, Bas. Ya ampun, di mana dia? Lu di mana, Bas?" Danu kelelahan setelah tak menemukan keberadaan Baskoro. "Nah, itu ada orang. Coba nanya sama dia ah. Kali aja ketemu sama si Baskoro." Tak jauh dari tempatnya, Danu melihat ada seorang wanita paruh baya yang membawa ember serta gayung. Ia kemudian berjalan menghampirinya. Permisi, Nek," ucap Danu mengawali pembicaraan. Iya, Si nenek tua tersebut menundukkan wajahnya, seperti enggan melihat seseorang di depannya. Nenek lihat teman saya nggak? Orangnya nggak tinggi, nggak putih, sama nggak terlalu ganteng." oh yang jelek itu. Danu terperangah sembari menahan tawa. "Ini nenek-nenek terlalu jujur," ucapnya dalam hati. "Iya, nenek lihat nggak? Saya nyari dia dari tadi, nggak ketemu-ketemu." Oh, ada tuh di sana. Ujar perempuan tua tersebut sambil menunjuk arah. "Oh, di sana ya, Nek." Nenek tua itu mengangguk, namun wajahnya masih belum terlihat. Nenek nggak takut malam-malam ada di sini?" Dulu sih takut, Nenek tersebut menjeda ucapannya. waktu masih hidup. Waktu masih hidup?" Danu terbelalak. Iya, Nenek tua itu menengadah memperlihatkan wajahnya. Wajahnya begitu buruk. Banyak belatung hidup di dahinya. Dan dari mulutnya mengeluarkan cairan berupa darah. Simbo?" Meskipun wajahnya begitu buruk, Danu dapat mengenalinya. Wanita tua itu adalah Simbo, penghuni warung Roro tempo lalu. sini kamu. Sini Simbok mandikan. Danu berlari tunggang langgang ke arah di mana Simbo menunjukkan keberadaan Baskoro. Saat sudah dirasa aman, Danu meraup napas dalam-dalam, kemudian mulai mencari keberadaan Baskoro di tempat itu. Bas! Teriaknya. Danu melihat beberapa pakaian tercecer di atas rumput. Ia seperti mengenali pakaian tersebut. Danu mulai mengikuti pakaian tercecer itu kemudian. "Bas!" Danu terperangah, kemudian berjalan menghampiri. "Woi, ngapain lo tiduran di sini? Mana telanjang lagi, Bas!" Baskoro terkejut melihat kedatangan Danu. Kemudian ia melihat ke samping kanan dan kiri. Surti, Danu juga mengikuti arah pandangan Baskoro.
Surti? Surti siapa? Ujar Danu. Wah, lo kesambet nih. Dari tadi gue lihat lo sendirian. Mana lagi nyosorin rumput? Emang gak waras lo, Bas? Danu mulai bergidik. Baskoro yang kebingungan masih belum bisa berpikir jernih. Ya elah, malah bengong. Udah, cepet pakai baju lo, kita pulang, ucap Danu. Pulang? Iya, serem banget malam ini. Tadi gue ketemu nenek gayung. Hah? Iya, nanti gue ceritain di jalan. Sama Dan. Nanti gue ceritain juga soal Surti di jalan. Ya udah, cepet pakai baju lo. Iya. Baskoro bergegas memunguti pakaiannya satu persatu dan mulai memakainya. Danu dan Baskoro kemudian pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan dan pulang ke rumah. Keesokan harinya. Jadi gitu ceritanya, Dan, ujar Baskoro setelah selesai menceritakan kejadian semalam. Gila lo, mungkin si Surti nyesel. Danu tergelak. Ah, elo? Baskoro mendengus kesal. Bu Ratmi pagi ini sedang menyapu halaman rumah. Kemudian perempuan sebaya menghampirinya. Bu Ratmi, tahu nggak berita yang lagi heboh? Berita apa, Bu? Tanya Bu Ratmi penasaran. Bu Ratmi tahu kan? Tukang jamu yang sering keliling itu? Oh, si Surti itu. Iya, kenapa? Kemarin dia ditemukan tewas, Bu. Kayaknya sih korban pembunuhan. Hah? Kemarin? Danu dan Baskoro saling berpandangan. Kemudian mencerna pembicaraan kedua wanita sebaya itu. Yang bener kamu, jangan gosip. Saya nggak gosip loh, Bu Ratmi. Satu desa udah pada tahu semua. Kasian banget kalau begitu, ucap Bu Ratmi sendu. Mendengar pembicaraan tersebut, Baskoro terperangah. Wajahnya mendadak pucat pasi. Danu tertawa terbahak-bahak. Jadi si Surti itu setan? Gue juga nggak tahu kalau dia itu setan, Dan. Melihat wajah Baskoro yang ketakutan, membuat Danu memiliki ide jahil. Gimana kalau nanti hantu Surti hamil? Lu harus kawin sama dia, Bas, ucap Danu setengah berbisik. Ah, elo? Belum aja lo ngerasain di posisi gue, gerutu Baskoro. Kalian berdua ini kenapa sih? Berisik banget, ujar Bu Ratmi yang hendak masuk ke dalam rumah. Ini loh, Bu, si Baskoro kena sawan. Baskoro menyenggol lengan Danu. Oh, enggak kok, Bu. 3 minggu kemudian. Semenjak kejadian waktu itu, Danu dan Baskoro mulai enggan melewati jalan angker itu lagi, apapun kondisinya. Meskipun setiap malam, wajah Dinda malam itu selalu menghantui Danu. Ingin rasanya bertemu. Lewat mana kita pulang, Dan? Jalan kecil aja. Loh, kita kan shift pagi. Mana ada setan muncul siang-siang. hehehe, iya juga ya. Biasanya kita digangguin kalau malam. Yuk cabut. Siap. Gantian lo yang bawa, ujar Danu melempar kunci motor. Dengan sigap Baskoro menangkapnya. Baskoro menjalankan sepeda motor, lalu melajukannya secara perlahan membelah jalanan. Selama perjalanan tak ada rintangan ataupun gangguan. Dan? Apaan? Lihat no, warung Roro kok direnovasi? Iya ya, Bas. Mau dijadiin apa ya? Entah. Gimana kalau kita nanya? Boleh. Danu dan Baskoro berhenti di depan warung Roro. Di sana ada pekerja bangunan yang sibuk menata bangunan. Melihat kedatangan Danu dan Baskoro, seseorang menghampirinya. Seorang pria paruh baya yang tinggi dan tegap. Maaf, ada perlu apa? Oh enggak, Pak. Saya cuma mau tahu, warung ini mau dijadiin apa ya? Oh, sebelumnya perkenalkan nama saya, Endang Sutomo. Panggil saja Pak Endang, ucap pria paruh baya itu dengan ramah. Saya Danu. Ini teman saya namanya Baskoro. Baskoro? Pak Endang mengangguk lalu tersenyum. Warung ini saya renovasi. Mau saya jadikan tempat makan. Oh begitu. Iya. Buka setiap jam 9 malam
Sampai jam 3 pagi, ujar Pak Endang. Tempat ini kan kalau malam sepi sekali, apalagi jauh dari pemukiman. Jadi saya berinisiatif membuka warung di sini untuk para pekerja malam. Danu dan Baskoro mengangguk-angguk tanda mengerti. Dan, apa dia nggak takut digangguin setan? Bisik Baskoro. Kenapa? Ucap Pak Endang. Begini Pak, tempat ini kan terkenal angker. Apa Bapak nggak takut? Oh, untuk masalah begituan, saya sih kurang percaya. Sombong amat, gumam Baskoro. Oh, ya sudah Pak, kami permisi dulu. Mari, silakan. Danu dan Baskoro melanjutkan perjalanan mereka dengan Baskoro yang membawa motor. Malam harinya. Jadi nih kita ke warung Pak Endang? Tanya Baskoro. Jadi dong, mau kemana lagi malam minggu begini? Kita kan jomblo, mending makan, balas Danu. Iya sih. Apalagi warung Pak Endang kan baru buka, banyak promo. Beli 2, gratis 1. Kapan lagi, ya enggak? Timpal Danu lagi. Gue maunya beli 2, dapat istri. Ucap Baskoro. Ada noh. Siapa? Si Surti. Elo. Baskoro mendengus kesal. Danu terkekeh. Setelah tiba di tempat, Danu memarkirkan sepeda motornya. Banyak pengunjung di sana. Warungnya sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak lampu-lampu kecil menyala di atasnya. Lebih rapi dan lebih bersih. Baru sampai di sana, Danu dan Baskoro langsung disambut oleh Pak Endang. Kalian, ayo duduk. Terima kasih ya sudah mampir. Iya Pak. Danu dan Baskoro duduk di kursi makan. Pak Endang menyerahkan buku kecil kepada mereka. Silahkan, kalian baca dulu menunya. Kami lagi banyak promo. Pak Endang langsung pergi menghampiri pelanggan berikutnya. Lu mau pesan apa, Bas? Tanya Danu. Gue mau pesen yang paling murah, tapi banyak Dan. Danu mengernyit. Kalau mau banyak, kenapa lu gak bawa nasi aja dari rumah? Lu malulah. Emang biasanya juga lu malu-maluin? Danu menoleh ke arah lain, dan ia langsung tertegun setelah melihat seseorang. Seseorang yang mencuri hatinya. Dinda? Umamnya. Bas? Apaan? Lihat, itu yang namanya Dinda, ujar Danu. Yang mana sih Dan? Itu yang lagi duduk di bawah pohon. Baskoro menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Oh, itu yang namanya si Dinda. Iya, cakep kan? Ucap Danu penuh semangat. Cakep sih, tapi kok mukanya pucat banget, kayak orang tipes. Elu, mungkin lipstiknya habis, bisik Danu. Baskoro terkekeh. Gue samperin dia dulu ya. Lu pesenin gue yang ini aja. Danu menunjuk buku menu. Oke deh, good luck. Siap. Danu menghampiri Dinda yang sedang mengelus-elus ekor kucing di pangkuannya. Danu berdehem untuk memulai pembicaraan. Dinda menoleh. Boleh saya duduk di sini? Dinda mengangguk. Neng Dinda masih ingat nggak sama saya? Dinda memandang Danu cukup lama, kemudian mengangguk pelan. Neng Dinda kok sendirian aja di sini? Iya Mas, ngadem aja. Kenapa nggak di sana aja? Kan ramai. Dinda nggak suka keramaian. Oh begitu. Danu memandang Dinda cukup lama. Wajahnya sungguh ayu, mampu membuat hatinya berdesir. Neng Dinda udah punya pacar. Dinda menggeleng lemah. Wajahnya yang malu-malu membuat Danu semakin gemas. Sama, saya juga belum. Danu mengulum senyum. Kucingnya cantik. Sama kayak yang gendongnya. Makasih. Tapi kucingnya jantan, Mas. Kelihatannya sama. Danu meringis. Nak Danu, panggil seseorang. Danu menoleh, rupanya Pak Endang yang memanggilnya. Iya Pak, teriaknya. Ini pesanannya. Ngapain Nak Danu di situ sendirian? Sendirian? Pak Endang nggak lihat wanita cantik di sebelah Danu menoleh ke samping. Kosong.
Danu memindai sekitar. Ya, ngilang lagi. Iya pak, saud Danu. Ia bergegas menghampiri. Mungkin Neng Dinda ada urusan, batinnya. Setelah selesai menikmati pesanan mereka, kemudian Danu dan Baskoro bergegas pergi dari sana dan tak lupa membayarnya terlebih dahulu. Pukul 11 malam, Danu melajukan sepeda motornya untuk pulang. Jadi gimana tadi? Soal apaan? Lu sama si Dinda. Oh itu, si Dinda belum punya pacar, Bas. Seneng banget kayaknya lu. Iya dong. Udara semakin dingin seiring perjalanan mereka. Bahkan hanya ada beberapa pengendara saja yang lewat. Padahal malam minggu seharusnya ramai. Danu yang memegang stang motor merasa gasnya semakin berat. Dia sudah berusaha memutar gas kuat tenaga, namun motornya serasa enggan berjalan dan mogok. Baskoro yang di belakang tiba-tiba merasa aneh. Dia seakan didorong oleh keinginan untuk menoleh ke belakang. Dan... Hah? Surti? Sosok wanita menggendong jamu dengan wajah yang robek di bagian mulut hingga pipi menarik motornya dari belakang. Jamunya, Bang. Wanita itu menyeringai. Dan, buruan, tancap gasnya, Dan. Pandangan Baskoro tak lepas dari sosok wanita itu. Tangannya beberapa kali memukul pundak Danu supaya mau mempercepat laju motor yang seolah tidak bergerak. Oh iya, nggak bisa, Bas. Danu pun tak kalah gugup. Danu sudah memutar gas kuat tenaga, tapi seakan tak mau bergerak. Sedangkan kepalanya terus menatap ke depan. Tak bisa untuk menoleh. Setelah perjuangan yang cukup lama, motor yang sangat pelan itu akhirnya bisa melaju juga. Dan motor pun kembali melaju dengan normal. Danu bisa menoleh ke belakang. Baskoro juga bisa melihat ke depan lagi. Namun napas mereka masih memburu. Beruntung, tak lama kemudian mereka sampai rumah dan melepaskan rasa takut itu. Sumpah, tuh setan serem banget, ujar Danu sambil terengah-engah. Iya, memang lu lihat juga, Dan. Tanya Baskoro. Lihat dari kaca spion. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Lo kerembik sama si Surti? Yang mukanya aja serem begitu. Timpal Danu lagi. Malam itu mukanya cakep, Dan. Kalau malam itu mukanya serem kayak gitu, yang ada gue pingsan. Ya udahlah, ayo masuk. Danu bangkit dan hendak masuk ke dalam rumah. Lu mau nginep apa pulang? Pulanglah. Ya udah sana. Anterin, ucap Baskoro dengan nada manja. Ya elah, rumah lo dekat gini. Anterin, bodoh. Baskoro menghentak-hentakan kaki. Dih, najis. Tiap malam Danu selalu mampir di warung Pak Endang, baik sendiri maupun ditemani Baskoro, hanya untuk bertemu dengan Dinda. Entah siapa itu Dinda dan dari mana asalnya. Danu tak pernah menanyakan hal itu selama bertemu. Kini bukan hanya mengagumi, benih-benih cinta muncul di hati Danu. Ingin rasanya mengutarakan perasaan, namun takut ditolak lebih dominan. Malam ini setelah pulang dari kerja, Danu mampir ke warung Pak Endang seorang diri yang tak terlalu ramai. Itu tidak masalah, asal ada Dinda di sana. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Dinda selalu setia duduk di tempat di mana minggu lalu bersama seekor kucing di pangkuannya. Danu menghampiri. Neng Dinda, kok jam segini belum tidur? Iya, nungguin Mas Danu, ujar Dinda tersenyum. Ini adalah kali pertama setelah beberapa kali bertemu, Danu melihat senyum Dinda. Senyumnya begitu manis. Ada gelinyar aneh di hati Danu. Kok nungguin emas? Danu mengulum senyum. Iya, habis kangen. Danu salting. Ia menatap bintang-bintang yang entah kenapa tidak muncul. Padahal batinnya sedang kasmaran. Sama tuh. Danu kemudian duduk di sebelah Dinda, menatap wajah wanita itu yang juga sedang menatapnya. Cantik banget, gumam Danu dalam hati. Danu melihat tangan Dinda dan mencoba memberanikan diri untuk menggenggamnya. Seketika Danu terkesiap, tangan wanita di sebelahnya begitu dingin. Mungkin Neng Dinda grogi, ucapnya dalam hati. Neng Dinda,
ada yang ingin saya katakan. Apa? Danu berdehem untuk menghilangkan rasa grogi. Saya susu. Saya susu. Mas Danu mau susu? Iya, bukan. Maksud saya suka kamu. Danu bernapas lega setelah mengutarakan isi hatinya. Dinda menatap Danu cukup lama, kemudian tersenyum. Saya juga suka sama Mas Danu. Mata Danu berbinar. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau begitu, temani Mas makan dulu yuk di sana. Tunjuknya di warung Pak Endang. Dinda mengangguk. Mas gak pernah lihat Neng Dinda makan. Padahal tiap malam ada di sini. Dinda diam saja, tak menjawab pertanyaan Danu. Setelah tiba di tempat, Danu langsung menarik kursi untuk Dinda duduk. Dinda tak banyak bicara. Wajahnya selalu menunduk, seperti enggan berada di tempat ramai. Mau pesen apa nak Danu? Ucap Pak Endang datang menghampiri. Saya mau nasi goreng aja Pak, sama es teh manis. Oke, siap. Pak Endang bersiap pergi. Tunggu Pak. Iya, ada lagi. Wanita cantik di sebelah saya belum pesan, ujar Danu. Pak Endang melihat ke samping Danu, kemudian tersenyum. Oh, ibu-ibu di sebelah sana udah pesen kok tadi. Kok ibu sih? Cantik dan muda begini, gumam Danu. Neng Dinda, mau pesan apa? Dinda menoleh. Apa aja? Dari cahaya lampu yang terang, sangat terlihat jelas wajah Dinda memang pucat, tapi tetap enak dipandang. Ya udah, samain aja Pak. 2 porsi nasi goreng dan 2 es teh manis. Baik kalau begitu, saya buatkan dulu. Pak Endang pergi dan langsung masuk ke dalam. Dinda selalu menunduk, membuat Danu tak enak hati. Neng Dinda gak suka ya nemenin Mas makan? Suka? Syukur deh. Danu merasa lega. Mungkin Dinda begitu karena dia memang tidak suka keramaian alias introvert. Ini nak Danu, 2 nasi goreng dan 2 es teh manisnya, ucap Pak Endang. Terima kasih. Dinda tak luput dari perhatian Danu. Wajah yang semula menunduk itu menengadah saat Pak Endang datang. Dinda memandang Pak Endang cukup lama. Kemudian bulir bening mengalir dari pipinya. Woi Dan! Setelah beberapa hari tidak bertemu, Baskoro datang menghampiri Danu yang hendak memakai helm. Woi Bas, kemana aja lo? Gak kelihatan. Biasa, tanggal muda. Seneng amat kelihatannya. Gue punya gebetan baru dong. Wih, boleh tuh. Gue kemarin ngajakin dia ke kafe. Makan daging wahyu Dan. Serem amat. Lo gak takut apa? Kok takut sih Dan? Itu lo makan daging wahyu. Gak takut dikentayangin. Norak lo. Daging wahyu itu daging sapi. Daging pilihan. Sempak lo. Itu daging wagyu. W-A-G-Y-U. Kalau lo nyebutnya wahyu, itu lain cerita. Baskoro menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lu mau balik Dan? Danu mengangguk. Gue nebeng ya. Biasa, bokek. Habis ngajak cewek jalan. Seneng sama siapa? Susah aja ke gue mulu. Lo Dan. Lu kan sahabat gue. Iya ya. Baskoro memelas. Ya udah, ayo. Nah gitu dong. Baskoro langsung sumringah. Lewat mana ini Dan? Jalan kecil aja. Males banget ketemu si Surti. Ya udah, kalau lo nggak mau, gue cabut nih. Ya udah deh. Kantong bokek lebih serem dari muka si Surti. Gas. Di tengah perjalanan. Dan, bukannya itu si Dinda? Mana? Itu yang duduk di kursi bawah pohon. Oh iya? Danu tersenyum. Lu nggak mampir? Baskoro memastikan. Enggak, besok malam aja. Baskoro masih memperhatikan Dinda dari jauh. Kemudian, Baskoro terbelalak. Dia melihat apa yang tidak Danu lihat.
Baskoro langsung mengalihkan pandangan ke depan, tak berniat menceritakannya pada Danu. Dan, mending lu nggak usah ketemu sama si Dinda itu lagi deh. Kenapa sih lo? Sirik aja. Danu mendengus kesal. Bukan begitu. Terus? Mending lu cari tahu dulu deh tentang si Dinda sebelum berkelana lebih jauh. Maksud lu apaan sih? Danu mengernyit tak mengerti ucapan Baskoro. Ya, cari tahu dulu si Dinda itu siapa? Manusia apa, Bu? Aneh lu. Susah ngomong sama orang kalau udah bucin. Danu memalingkan muka, tak menghiraukan ucapan Baskoro. Baskoro berpikir sejenak. Benarkah penglihatannya semalam? Setiap malam Danu selalu menghabiskan waktunya bersama Dinda, bak orang yang sedang dimabuk asmara. Jauh rindu, dekat tak ingin pulang. Rasa rindu terhadap Dinda selalu menggebu-gebu. Danu sampai tak fokus pada pekerjaan, bahkan pada aktivitas sehari-harinya. Bayangan Dinda selalu menghantui. Neng Dinda cantik banget malam ini, ujar Danu. Emang biasanya nggak cantik? Cantik sih, selalu cantik. Danu menyibakkan anak rambut ke daun telinga Dinda, kemudian mengangkat dagunya. Terlihat Dinda begitu malu-malu. Danu merapatkan tempat duduk, mengikis jarak antara mereka. Kemudian ia mencondongkan wajahnya, menatap bibir ranum milik Dinda. Dikecupnya bibir itu. Tak puas hanya di situ, Danu memagut begitu lama, hingga ia sendirilah yang melepas karena kehabisan udara. Danu menarik Dinda hingga ke pelukan, mengelus rambut Dinda yang indah dan panjang. Harum, sungguh harum. Ingin rasanya ia berlama-lama di sana. Mas pulang dulu ya, Din. Udah malam. Ibu Mas pasti sedang menunggu. Ada raut kekecewaan di wajah Dinda. Kemudian senyum simpul menghiasi wajahnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu kok pulangnya selalu larut malam dan Ibu cemas. Itu Bu, ada kerjaan tambahan. Dan tumben kamu jarang pulang sama si Baskoro. Baskoro lagi sibuk sama pacarnya kali. Danu mengelak. Terus, kamu kapan ngenalin pacarmu ke Ibu? Itu nanti ya, Bu. Danu pasti kenalin pacar Danu ke Ibu. Bener kamu sudah punya pacar? Bener, cantik orangnya. Ya sudah, mandi dulu sana. Ibu siapkan air hangat. Iya, Bu. Saat hendak masuk ke dalam, Bu Ratmi mencekal lengan Danu. Pulang kerja, kamu mampir kemana? Kenapa bajumu selalu bau melati? Danu mengendus bajunya sendiri. Enggak bau kok, Bu. Ya sudah, cepat mandi sana. Danu berlalu meninggalkan ibunya. Bu Ratmi memandang punggung Danu dari belakang. Ya Tuhan, semoga anakku tidak diganggu makhluk astral. Danu datang dengan seikat bunga di tangannya untuk dipersembahkan kepada wanitanya. Dinda sudah duduk cantik di sana dengan balutan dress berwarna putih, bercorak bunga, dan rambut yang selalu tergerai indah. Ini untuk Neng Dinda. Danu mengulurkan tangan. Bunganya cantik. Dinda tersenyum, kemudian menerimanya. Secantik penerimanya, ujar Danu membuat Dinda tersipu malu. Din, Mas mau ngajakin Neng Dinda ke rumah. Ibu Mas Danu kepingin ketemu sama kamu, Din. Danu mengulum senyum. Dari senyum seketika wajah Dinda berubah menjadi datar. Kamu mau kan? Ucap Danu penuh harap. Dinda tersenyum simpul, kemudian mengangguk. Danu begitu senang. Ia memeluk Dinda erat, kemudian menangkup pipi Dinda. Dipandangnya lama, kemudian mulai mengecup bibir Ranu milik Dinda, memagut dan memberi gigitan kecil di sana. Tak hanya di situ, ciuman Danu turun hingga leher sampai ke dada, membasahi dan membuat tanda kepemilikan di sana. Dinda mendesis. Danu menyudahi aksinya, mengelap sudut bibirnya yang basah. Kenapa berhenti? Masih bisa lain waktu. Ada raut kekecewaan di wajah Dinda. Danu yang menyadari itu langsung membawanya ke dalam pelukan. Jangan cemberut begitu. Nanti cantiknya hilang, ujar Danu.
Danu membelai lembut rambut Dinda berulang kali. Dan alangkah terkejutnya Danu melihat lubang di kepala Dinda. Lubang yang membusuk dan mengeluarkan banyak belatung. Danu mengucek matanya berkali-kali. Dan pandangannya normal kembali. Syukurlah, gue cuma salah lihat. Gue pikir tadi Neng Dinda hantu, batinnya. Danu menepuk kepalanya sendiri. Mana mungkin wanita secantik Dinda itu setan. Din, temani Mas makan yuk. Dinda mengangguk. Mereka berjalan bersisian sambil bergandengan tangan. Di pagi harinya, pagi ini Danu mengantar Bu Ratmi ke pasar. Tak sengaja ia berpapasan dengan Pak Endang di sana. Pak Endang, belanja Pak? Iya nih, buat nanti malam. Begitu. Nak Danu. Oh, saya nganter ibu, juga belanja. Oh begitu. Ya sudah, saya permisi ya. Pak Endang hendak pergi, dan seketika dompetnya terjatuh. Danu langsung sigap, mengambil dompet itu dan tanpa sengaja, ia melihat sesuatu. Sebuah foto dengan gambar seorang gadis cantik di dalamnya. Foto tersebut adalah Dinda. Ini siapa Pak? Oh, itu putri saya. Danu tersipu. Jadi selama ini Pak Endang adalah ayahnya Dinda. Pantas saja Dinda selalu ada di sana. Danu merasa bodoh karena tidak pernah bertanya tentang keluarga Dinda. Tapi kenapa Dinda tidak pernah memberitahunya? Malu rasanya jika Pak Endang tahu bahwa ia adalah kekasih putrinya selama ini. Danu terus mengulum senyum. Mendadak senyumnya pudar saat melihat wajah Pak Endang yang sendu. Pak Endang kok sedih? Perasaan Danu mulai tak enak. Oh, nggak apa-apa. Saya hanya mengenang mendiang putri saya. Apa maksudnya? Danu tergagap. Putri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Apa? Danu tercengang. Ia tak mampu berkata apa-apa lagi. Antara rasa kecewa dan rasa yang entah. Bayangan kemesraannya bersama Dinda sirna saat mendengar kebenaran yang dikatakan Pak Endang. Itu nggak mungkin, Pak, sarkasnya. Apanya yang nggak mungkin? Enggak. Maksud saya turut berduka cita, ucap Danu. Matanya memandang ke sembarang arah. Raut wajahnya berubah sendu. Putri saya meninggal tertabrak bis. Saat itu, dia sedang mengejar kucing kesayangannya di jalan. Entah dari mana bis itu datang dan menghantam tubuhnya. Pak Endang menjeda ucapannya, matanya menatap langit, kemudian memejamkan matanya sebentar. Kemudian besi dari bis itu menancap di kepalanya, tembus hingga ke tenggorokan. Ia langsung meninggal di tempat itu, padahal dia adalah gadis yang sangat ceria. Pak Endang mengusap sudut matanya. Ya sudah, saya pergi dulu ya Nak Danu. Iya Pak. Setelah kepergian Pak Endang, Danu mengacak rambutnya. Ia meraup wajah kasar. Ada sesuatu yang besar menghantam hatinya. Ia begitu sakit. Semenjak kejadian itu, Danu tak pernah lagi mampir di warung Pak Endang. Ia selalu bergegas pulang dan pulang. Meskipun sesekali ia melihat hantu Dinda yang seperti menunggunya. Danu berusaha mengabaikannya. Meskipun kata semangat sudah tidak ada dalam dirinya. Woi, bengong aja lo Dan. Kenapa lu? Kesambet. Apaan sih lu? Danu mencebik. Iya tuh Bas, ngelamun aja kerjaannya tiap hari, saut Bu Ratmi yang entah dari mana. Kesambet kayaknya Bu. Baskoro terkekeh. Baskoro duduk di sebelah Danu, kemudian menyenggol lengannya. Kenapa lu? Ceritalah, ucap Baskoro sambil menaik turunkan alisnya. Gue lagi patah hati Bas, balas Danu sendu. Si Dinda selingkuh? Bukan. Terus? Ternyata si Dinda itu, Danu menjeda ucapannya. Setan, lanjutnya. Dia anaknya Pak Endang yang udah meninggal 3 tahun yang lalu. Kan udah pernah gue bilangin, jauhin itu si Dinda, ujar Baskoro. Jadi lu udah tahu? Baskoro mengangguk.
Kenapa elu nggak ngasih tahu gue? Kan udah gue kasih tahu. Lunya aja yang bucin. Susah dibilangin. Sejak kapan? Sejak malam itu. Gue gak nyangka. Lihat si Dinda jalan tanpa kakinya. Gak napak di tanah. Dari situ gue langsung ngeh. Kalau si Dinda itu temennya Surti. Yah, padahal cinta ini udah sedalam lautan, Bas. Mending lu kubur deh dalam-dalam harapan lu sama si Dinda. Kita emang gak boleh berharap sama manusia. Tapi kalau berharap sama hantu, ya sama saja bohong. Iya, Bas. Danu tersenyum. Seperti ada sesuatu yang mulai bangkit. Semangatnya, seorang gadis muda dan cantik menghampiri Danu di parkiran saat baru saja keluar pabrik. "Kak Danu," panggilnya. Danu menoleh. "Siapa?" Danu mengernyit. "Masa lupa? Aku Cynthia, Kak. Bagian X di sini." Oh iya, maaf. Cynthia Putri kan?" Cynthia menunduk malu-malu. "Iya, Kak." Ada apa?" "Gini, Kak. Motor aku kebetulan mogok. Udah dibawa ke bengkel sih. Terus, aku boleh nggak bareng Kak Danu?" pinta Cynthia penuh harap. Maaf, tapi aku bareng Baskoro." "Mana Baskoronya?" "Itu." "Woi, Bas!" teriak Danu kepada Baskoro yang baru muncul. "Apa, Andan? "Bareng nggak?" Enggak, gue bawa motor sendiri." "Oh, ya udah." Danu meringis, kemudian menatap Cynthia. Cynthia tersenyum. "Terus gimana, Kak?" Ya udah, ayo." "Makasih ya, Kak." Danu mengangguk. Cynthia naik di jok belakang. Danu kemudian menstarter dan mulai menjalankan sepeda motornya. Malam semakin larut. Hawa dingin mulai menerpa wajah keduanya. Danu yang canggung karena baru beberapa bulan mengenal Cynthia berusaha memfokuskan pandangannya pada jalanan. Kak Danu, boleh nanya?" "Boleh apa?" "Kak Danu udah punya pacar?" Seketika Danu teringat akan sosok Dinda. Kemudian ia menghirup udara dan mengembuskan napasnya perlahan. Tadinya sih punya, tapi sekarang udah enggak." "Oh begitu. Kenapa bisa putus, Kak?" "Itu karena belum jodohnya kali." Danu tertawa kecil. Ada rasa senang di hati Cynthia. Sebab selama ini dia menyukai Danu. Sikap Danu yang cuek membuatnya enggan untuk mendekat. Entah itu hanya sekedar untuk mengobrol. Tapi malam ini, Cynthia terpaksa harus berbohong mengenai motornya demi untuk bisa mengobrol dan dekat dengan Danu. Kak, dingin ya?" "Iya." "Boleh peluk nggak?" Apa?" "Peluk boleh." Duh, gimana ya?" batinnya dalam hati. Boleh." Cynthia mulai memeluk Danu dari belakang. Danu yang mendapat pelukan dari Cynthia merasa tak enak hati. Pikirannya mulai kemana-mana. Ia terus melajukan motornya. Saat melewati jalan, bekas tempat warung Roro yang sudah direnovasi, pandangan Danu tak sengaja menangkap hantu Dinda yang juga menatapnya dengan begitu tajam. Danu berusaha mengabaikannya dan fokus untuk berkendara. Selama ini Danu menghindari Cynthia bukan karena tak menyukainya. Cynthia bukan hanya cantik, dia juga gadis yang supel dan juga ceria. Kegagalan cinta di masa lalu membuat Danu minder dan menjauhinya. Danu sampai di rumah setelah mengantar Cynthia pulang. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Namun belum sempat tangannya memegang gagang pintu, seseorang melemparnya dengan batu kecil. Danu berbalik dan mulai memindai area itu. Kosong, sepi, tak ada siapapun. Ia langsung bergegas membuka pintu dan cepat-cepat masuk ke dalamnya. Danu begitu tenang saat mendapati ibunya masih terjaga. "Ibu sudah siapkan air hangat. Kamu mandi setelah itu istirahat dan..." "Oh iya, Bu." Setelah mandi dan mengisi perut, Danu bergegas naik ke tempat tidur, menarik selimut dan mulai memejamkan mata. Belum lama Danu memejamkan mata. Ia merasa seseorang telah menyingkap selimutnya. Karena rasa ngantuk, Danu tetap memejamkan mata. "Mas," ucap seseorang. Seketika Danu langsung membuka mata dan mendapati seseorang di sana. "Dinda?"
Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Kalian bisa komen di bawah ya, yang ingin request lanjutin cerita ini sampai tamat. Dan mohon maaf apabila Bang Joy ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.